Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang saya juga bingung ketika kita sholat, kepada siapa kita menghadapkan diri kita, kepada siapa kita menghadap. Kadang kita, contohnya kita menyebut si fulan, kita tahu kan bahwa si fulan ini orangnya seperti apa. Bagaimana kita menghadap Allah? Kita tidak tahu seperti apa Allah itu. Sedangkan di dalam sholat kita sudah mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Terima kasih, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ini memang harus yakin dengan yang Anda lihat, yang Anda pegang, yang Anda rasakan. Saya mau tanya, Anda sekarang duduk di atas babut ini, Anda yakin yang melihat babut ini? Anda yakin, tapi Anda pernah melihat? Pernah ketemu? Pernah salaman? Anda minum kopi, walaupun Anda tidak pernah menyaksikan orang buat kopi, tapi Anda yakin pasti ada yang buat kopi ini, yang masak kopi. Loh, Anda menyatakan wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku dalam arti hatiku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Inti kira langit nggak ada yang buat, bumi nggak ada yang buat, sarung Anda ada yang buat. Loh, apanya yang ada ragu? Tapi ketika kita membayangkan si fulan, Anda membayangkan makhluk. Kalau Allah jangan dibayangkan. Kenapa? Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Allah itu tidak bisa dibayangkan. Allah tidak bisa dibayangkan. Kenapa? Karena yang bisa dibayangkan itu pasti makhluk. Pasti makhluk. Kalau begitu, menjadi satu keyakinan. Khusyuk itu bukan karena membayangkan, Pak. Khusyuk itu karena keyakinan. Ada orang buta dan ada orang melihat. Ada orang buta dan ada orang yang melihat. Kadang-kadang yang melihat nggak bisa khusyuk. Kenapa? Justru pandangannya tadi itu menjadi hijab. Kadang-kadang yang melihat, yang tidak melihat menjadi khusyuk. Kenapa? Karena dia tidak memandang apapun. Ada orang tuli, ada orang mendengar. Kadang-kadang orang yang mendengar tadi itu bukan tambah khusyuk. Kenapa? Karena dia mendengarkan cerita Israel, cerita Amerika, cerita Soviet, cerita Ukraina, cerita itu. Dibacakan Al-Quran, ternyata dia tidak merenungi ayat yang dibaca. Kalau begitu, kekhusyuan itu bukan karena membayangkan. Kekhusyuan itu adalah larutnya hati dalam ma'rifah kepada Allah. Mengenal Allah itu, ingatkan baik-baik, lewat ibadah yang benar. Bukan lewat teori. Mengenal Allah itu lewat ibadah yang benar, bukan mengingat dengan lewat teori. Cuma bantulah untuk mengenal kepada Allah dengan baca Quran, dengan ibadah yang benar. Nah, nanti Allah akan berikan kepada kamu mauhibah, pemberian, yaitu ma'rifatullah. Paham ya? Nah, karena itu kita yang diwajibkan belajar ibadah yang benar dan sah. Laksanakan itu dengan baik, istiqamah, maka kamu akan dikasih ma'rifatullah. Bukan belajar kita ma'rifatullah, ntar lagi gak sholat, gak perlu sholat kalau sudah ma'rifah. Ini gobloknya setengah mati ini. Inti didapat ma'rifah harus lewat ibadah yang benar. Harus lewat ibadah yang benar, begitu. Baru dikasih. Karena apa?
Karena hakikoh itu dzauqi, rasa. Hakikoh itu dzauqi, rasa. Saya mau tanya, bisa nggak Anda menceritakan nikmatnya gulai, nikmatnya sate? Bisa? Nggak bisa Anda menceritakan. Paling Anda menyatakan nikmat gulai itu. Gimana rasanya nikmat gulai? Nah, masak. Masak dulu. Belajar cara masak gulai. Kalau sudah jadi, oh begini rasanya gulai. Paham ya? Begini rasanya gulai. Hubungan intim suami istri, nikmat. Bisa kamu ceritakan? Nggak bisa. Caranya kawin, nanti tahu rasanya. Kan itu ada seorang, dia itu indin, apa indin itu? Impoten. Dia impoten. Dia tanya sama temennya yang kawin, gimana nikmatnya hubungan intim? Kaget temannya, loh, saya ini tahu kamu adalah seorang impoten, tapi sekarang impoten dan bodoh kamu tadi. Kenapa? Itu rasa. Kalau kepingin tahu rasanya itu, obati kamu supaya impotennya kamu tadi itu hilang, sembuh. Kalau sudah sembuh, kawin, tahu rasanya. Begitulah juga kelas kita ini. Belajar yang benar, ibadah yang bagus, nanti tahu rasanya ma'rifatullah. Tahu rasanya hakikoh. Tahu rasanya hakikoh. Jangan mempelajari hakikat, nggak kira no. Karena itu daugi, karena itu bukan ilmu teori, tapi itu adalah hasil daripada pengamalan ilmu. Rasa gulai hasil daripada memasak gulai yang bagus. Paham ya? Nah, karena itu kita jangan larut ada di sana. Tambah kita nggak ngerti. Ya? Allah itu bukan teori yang dipelajari, tapi Allah itu adalah keyakinan. Nggak perlu Anda gimana bayangkan Tuhan, nggak usah. Nggak pakai dibayangkan. Atatlubu ma bainal aini aina, yang sudah jelas di pandangan mata dicari di mana, bagaimana, udah jelas. Ente mau lihat apa sekarang? Melihat langit. Siapa yang buat? Lihat matahari, bulan, bintang. Siapa yang buat? Lihat yang di muka kamu, manusia sekitar kamu. Siapa yang buat? Pohon. Siapa yang buat? Lihat di dalam tanah. Siapa yang buat? Lihat di laut. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Siapa? Masih cari bagaimana? Di mana? Loh, yang ada di diri kita siapa yang buat? Jantung kamu bergerak, siapa yang gerakkan? Darah kamu mengalir ke seluruh tubuh kamu ngisi. Satu tetes pun nggak kamu isi. Siapa yang menciptakan? Mata kamu bisa melihat mulai yang kecil semut, mulai yang gede gunung. Siapa yang membuat? Adakah yang keraguan itu? Sehingga dikatakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam tadullu 'alal masir. Kalau ada kotorannya unta, al-ba'ratu tadullu 'alal hamir war-rawtu tadullu 'alal ba'ir. Ada kotorannya himar. Kamu yakin pasti himar yang berak di sini? Walaupun tidak kelihatan himarnya. Ada kotoran sapi, pasti yakin ini ada sapi yang berak di sini. Nggak mungkin ada kotoran sapi, tidak ada sapi yang berak. Ada telapak kaki manusia, pasti ada manusia di sini. Ada ciptaan Allah di sini, pasti ada penciptanya Allah. Itu hal yang mudah untuk kita ketahui, gitu ya. Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.